minyak yang dari Tuhan memberi kuasa supaya kita bisa melakukan hal yang besar. Nah ini penting, karena banyak orang merasa hidupnya kok begini-begini aja. Kok cuma ya rata-rata saja. Saya sedang melihat dengan mata iman saya, sementara firman ini disampaikan, minyak itu sedang dituangkan atas hidup saudara. Dan mulai malam hari ini, minyak yang dari Tuhan akan memampukan saudara melampaui rata-rata. Anda akan Tuhan pakai melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena urapan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Anda bayangin, Yesus saja butuh diurapi. Anda juga perlu diurapi. Saya percaya sepanjang KKR pencurahan Roh Kudus ini Anda sedang diurapi. Dan malam hari ini lebih khusus lagi Anda akan terima pengurapan yang lebih besar. Oke, lihat ini efeknya Allah mengurapi Yesus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi ternyata ketika Yesus diurapi, doanya sama kepada orang yang sakit, tapi dengan kuasa urapan itu yang sakit sembuh. Yang terikat dengan roh jahat dilepaskan. Karena kuasa urapan. Ini enggak cukup pengetahuan. Anda boleh tahu semua pengetahuan firman Tuhan. Tapi kalau Anda belum diurapi, nothing will work. Enggak akan bisa jadi. Prinsipnya Anda pahami, tapi enggak jadi. You need the anointing. Anda butuh minyak yang dari Tuhan itu. Yesus diurapi, Anda juga diurapi oleh Tuhan. Amin. Lihat lagi Elisa. Elisa awalnya bukan orang hebat, bukan nabi besar, gak pernah melakukan mujizat, gak pernah menyembuhkan orang sakit, gak pernah bisa ngusir setan. Sampai suatu hari Elisa ngomong sama Elia, aku mau 2 bagian dari rohmu. Oke, dia mau urapan double porsi. Dan begitu dia dapat urapan itu, dia dapat minyak yang dari Tuhan itu, dalam sekejap orang biasa jadi luar biasa. Dalam sekejap saat itu juga begitu dia terima itu anointing. Dia ngomong sungai Yordan terbelah. Sekarang ini bukan teori saudaraku. Kalau teori Anda belajar teori, Anda praktekkan yang sama, gak ada yang jadi. Tapi begitu Elisa terima urapan, dia ngomong sekali, sungai itu harus jadi asyir ngasih jalan. Supaya Elisa bisa lewat. Sekarang perkataannya menyembuhkan yang sakit. Sekarang perkataannya membangkitkan yang mati. Sekarang bahkan setelah dia mati pun tulangnya masih berkuasa. Ketika orang mati kena tulangnya Elisa, yang mati bisa bangkit dari kematian. Itu adalah kuasa minyak urapan. Jadi Anda yang sudah begitu pintar, banyak belajar dan semua knowledge, pengetahuan firman Anda tahu, pengetahuan dalam bidang saudara, keahlian saudara, Anda hebat luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, Anda butuh satu lagi, minyak yang dari itu. Minyak itu yang akan membuat apa yang engkau tahu, itu jadi semuanya. Engkau praktekkan ini jadi, engkau kerjakan ini jadi, engkau lakukan yang ini breakthrough, terobosan semuanya jadi. Karena kuasa minyak urapan.
Ini yang membedakan. Bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar kepandaian. Tapi minyak yang dari Tuhan. Itu yang membawa perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan berita baiknya, minyak itu tersedia buat kita semua. This is good news. Minyak itu bukan hanya untuk pendeta. Minyak itu bukan hanya untuk penginjil. Minyak itu malam hari ini ya, Tuhan akan kasih minyak itu untuk Anda juga. Anda, yang di belakang sana juga, yang di tengah, yang di depan sini juga, yang di samping sana. Minyak itu tersedia buat saudara. Amin. Ketika Anda punya minyak itu, ide sederhana jadi luar biasa. Kenapa? Ada power yang menyertai. Anda punya ide brilian tanpa power yang menyertai, ya mentok. Tapi Anda punya minyak yang dari Tuhan, kuasa Tuhan bersama saudara yang biasa jadi hebat banget. Kayak tiba-tiba, wah sakti banget nih, kayak Elisa. Baru sejam sebelumnya masih belum bisa apa-apa. Begitu dapat minyak, langsung semuanya bisa. Itu mengherankan. Kenapa? Karena kuasa minyak yang dari Tuhan. Pak Obaja, Bapak rohani kita pernah punya pengalaman yang unik. Zaman itu dia pergi ke Bogota, Kolombia, belajar tentang kegerakan kelompok sel yang zaman itu sedang heboh sekali, namanya G12 model. Ya. Kalau di Indonesia kita lebih kenal namanya prinsip 12. Karena itu kita yang banyak memperkenalkan. Nah, ketika Pak Obaja berangkat ke sana, Pak Obaja itu sebenarnya cuma ikut rombongan pendeta-pendeta yang lain. Dan Pak Obaja nggak bisa bahasa Inggris. Padahal khotbahnya bahasa Spanish ke bahasa Inggris. Dua-duanya tidak bisa. Jadi Pak Obaja itu berusaha selalu tanya-tanya sama teman pendetanya, itu khotbah ngomong apa? Supaya dikasih tahu. Dan gak banyak yang Pak Obaja bisa tahu. Pak Obaja cuma pulang ke Indonesia dengan satu rema saja, yaitu setiap jemaat bisa jadi KKS. Tadinya di benaknya Pak Obaja hanya orang spesial yang bisa jadi KKS. Hanya orang dengan karunia khusus bisa jadi ketua kelompok sel. Tapi begitu ke sana, dia sekarang ngerti. Setiap jemaat bisa jadi KKS. Dia pulang. Saya tanya sama saudara. Menurut saudara yang tahu itu cuma Pak Obaja atau para pendeta yang lain? Yang juga berangkat ke sana, dengar seminar yang sama. Semuanya tahu. Jadi bicara pengetahuan sama. Tetapi yang membedakan setelah diajarin semuanya itu masuk momen pengurapan. Jadi setelah khotbah gini terus nanti masuk pengurapan. Dan pas yang jadi masalah ini kan sudah berhari-hari. Sudah capek orang. Ya. Dan pas pengurapannya pas jam makan siang. Nah, Anda pilih makan siang atau pengurapan. Coba tanya kiri kananmu, kalau kamu pilih yang mana? Makan siang atau pengurapan? Pada waktu itu, semua pendeta yang lain pilih makan siang. Saya bersyukur, Bapak rohani kita satu-satunya pilih pengurapan. Buat yang lainnya merasa bisa doa sendiri, yang lainnya merasa sudah ngerti, nanti bisa praktek sendiri, ya oke silahkan. Tapi Pak Obaja merasa butuh bukan cuma pengetahuan, tetapi pengurapan. Jadi Pak Obaja sendirian, dia nggak ngerti bahasanya, karena bahasanya juga dia nggak ngerti, dia baca bahasa roh saudara. Tapi rohnya nyambung, ada kehausan dan kelaparan, dan dia minta pengurapan.
Dan hari itu dia terima pengurapan. Selesai, semuanya pulang ke Indonesia. Semuanya praktekkan prinsip yang sama dan hasilnya biasa-biasa. Tapi di zaman itu kita praktekkan prinsip yang sama. Tiba-tiba ledakan kelompok sel terjadi dengan dahsyat. Sampai beribu-ribu kelompok sel dibangun di gereja kita. Ya. Dan itu kabar sampai jadi viral di berbagai negara di dunia. Sampai delegasi dari Singapura, dari Korea, dari Malaysia, dari Filipina, dari 5 benua di dunia datang ke gereja kita untuk terima impartasi kegerakan. Karena mereka mendengar perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Biasanya orang luar negeri kalau datang ke Indonesia adalah untuk ngajar. Tapi di zaman itu ribuan orang luar negeri datang ke gereja kita untuk belajar. Karena kuasa pengurapan. Bukan Pak Obaja lebih pintar, pengetahuannya sama. Tapi kehausan akan pengurapannya. Penghargaan akan pengurapannya. Itu yang membedakan dia dari yang lainnya. Saya berdoa malam hari ini, sementara ini rahasia kerajaan Allah diajarkan sama saudara. Mulai hari ini Anda ngerti, bukan sekedar pengetahuan yang penting, tetapi Anda butuh pengurapan. Anda butuh untuk dituangi dengan minyak yang baru. Karena minyak yang dari Tuhan yang akan membuat Anda bisa melakukan perkara-perkara yang besar.